Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Yusuf Amin, teman saya, sahabat saya, yang sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri gitu ya. Beliau meninggal hari ini jam 4. Semasa hidupnya beliau adalah seorang bapak yang sangat baik, yang sangat amanah, yang religius. Beliau juga orang yang berdedikasi dalam bekerja. Sampai beliau juga pernah diumrohkan dari kantor gitu ya. Karena memang kinerjanya, memang keaktifannya gitu ya, baik dalam pekerjaan maupun dalam peribadatan. Beliau itu orangnya sangat patuh gitu. Beliau itu selalu membawa situasi kantor menjadi ceria. Beliau itu juga selalu memberikan motivasi kepada ya teman-temannya gitu ya, yang masih muda, untuk terus berikhtiar, untuk terus bagaimana kita itu bersama-sama gitu ya, memperbaiki diri gitu. Beliau itu selalu mau menerima curhatan gitu, selalu ya mendukung gitu ya. Beliau itu sangat baik orangnya. Beliau banyak menginspirasi khususnya untuk saya. Ya, semoga beliau bisa diterima, ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang terbaik. Semua amalnya insya Allah semoga diterima oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Semoga keluarganya, anak yang masih kecil yang ia tinggalkan bisa dengan tabah melepas kepulangannya. Semoga beliau juga diampuni dosa-dosanya. Terima kasih Pak Yusuf Amin atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas support yang udah pernah Bapak berikan ke saya waktu ya mungkin pada saat saya juga sedang sulit gitu ya. Pak Yusuf Amin selalu hadir di samping saya gitu ya. Beliau selalu menyemangati saya untuk ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Menjadi pribadi yang gak pantang menyerah. Beliau tuh nggak mau nyusahin orang. Beliau itu bisa menempatkan dirinya gitu. Beliau sangat baik orangnya. Ya semoga beliau di sana lebih baik.
semoga keluarganya pun juga masih bisa hidup dengan lebih baik. Amalan dari Pak Yusuf semoga juga diteruskan gitu ya, bisa didapat gitu berkahnya oleh keluarganya. Semoga apa yang diharapkan gitu ya oleh Pak Yusuf untuk keluarganya, untuk anaknya kelak di masa depan pun juga bisa terwujud gitu ya. Saya bingung mau apalagi yang saya mau ngomongin gitu ya, karena ya saya masih shock juga, saya masih kaget juga gitu. Beliau belum lama ini dirawat di IGD karena kakinya tetanus, kena tetanus kakinya. Mungkin nggak sadar gitu ya, atau mungkin beliau itu juga nggak menggubris gitu ya, kakinya kena mungkin benda tajam yang berkarat, akhirnya kena tetanus. 2 kali beliau masuk IGD. Beliau itu memaksakan diri gitu, karena sebelumnya beliau pun juga kena kecelakaan kerja di luar dari pekerjaan utamanya, sampai harus jarinya itu diamputasi. Karena itulah beliau pernah, sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak diteruskan kontraknya di tahun berikutnya gitu ya, ya karena kondisi dia yang fokus memulihkan, menyembuhkan gitu ya jarinya yang terpotong waktu itu, sehingga dia itu nggak masuk 1 bulan gitu ya. Dan karena itulah dia harus gitu ya tidak diteruskan kontraknya, karena beliau juga masih pegawai kontrak gitu ya. Padahal kalau dia tidak ada kecelakaan kerja itu, dia itu orangnya disiplinnya luar biasa. Dia sudah mengabdi tahunan gitu ya, lebih senior dari saya gitu ya, jauh lebih senior. Dan alhasil untuk menghidupi keluarganya, pasca dia tidak diteruskan kontraknya, di tengah kondisi jarinya sudah ada yang hilang, dia terus gitu ya mungkin jadi ikut gitu ya bangun rumah atau renovasi rumah gitu ya, untuk jadi tukang. Akhirnya dia juga mungkin kakinya kena tadi tetanus itu gitu ya. Ya itulah makanya sebuah keputusan gitu ya yang dibuat oleh yang memiliki wewenang gitu ya, sangat fatal bagi nasib bawahannya. Dan menurut Pak Anies, bahwa pemutusan hubungan kerja gitu ya, itu merupakan sebuah kejahatan gitu ya, terlebih jika pemutusannya itu ya tidak dijalankan karena kesalahan yang disengaja gitu loh. Seperti itu. Oke, sekian.